Shalom, saudara dikasih Tuhan, kembali bertemu di dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini, Rabu 26 Juli 2023. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Engkau terus menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Berkati agar kami dapat mendengar dengan baik, memahami firman ini dengan baik, dan iman kami terus bertumbuh sehingga iman percaya kepada Yesus Kristus terus terbangun dan kami tetap memandang Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami, dan kami terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Engkau terus menolong kami untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan pada hari ini dari Matius 12 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita Matius 12 ayat 14 sampai 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Saudara dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini cukup membuat kita semakin yakin tentang keberadaan Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau tadi disebutkan seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadi hukum itu menang. Dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang luar biasa bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus tidak mematahkan orang-orang yang dalam kondisi terluka hatinya, tetapi Dia memberi kekuatan dan jalan keluar. Mereka yang berputus asa diberikan pengharapan sehingga dia semakin kuat. Tetapi bukan hal ini yang menjadi sorotan pada renungan hari ini. Tetapi kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu selalu menghadapi persoalan dan tantangan. Coba kita baca di dalam ayat 14 dikatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Walaupun Tuhan Yesus telah memberikan pengharapan, kekuatan bagi orang-orang yang lemah, tersingkirkan, orang-orang yang patah hatinya, dan Dia memberikan kekuatan kepada mereka. Tetapi berita kerajaan surga, berita tentang pengharapan yang baik, yang memberikan kekuatan itu tetap mendapat perlawanan. Tadi dikatakan ada sekelompok orang-orang yang kemudian mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus, yaitu kelompok orang-orang Farisi. Orang Farisi begitu dongkol dan mereka bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus karena mereka berbeda ajaran, tidak mau menerima apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum peristiwa ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan bagi orang Farisi menyembuhkan orang pada hari Sabat sebuah pelanggaran. Sehingga orang Farisi ini lebih menekankan pada aturan-aturan itu. Kemudian dia menjadikan hari Sabat itu belenggu bagi mereka. Sedangkan Tuhan Yesus tidak demikian. Karena hari Sabat diciptakan untuk manusia. Supaya manusia itu memuliakan Allah. Sehingga kalau hari Sabat itu melakukan kebaikan, melakukan kasih, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga
hal ini kemudian ditentang oleh orang-orang Farisi dan mereka bersekongkol membunuh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui mereka lalu menyingkir dari sana. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pelajaran ini kita diajar untuk bijak di dalam bersikap. Apapun yang terjadi, kadang-kadang kita memberikan hal-hal baik, menyampaikan kasih melalui sikap kita, membantu orang lain, memberikan jalan keluar, terus mendoakan orang lain. Tetapi kalau orang tidak suka kepada kita, kadang mereka menumbuhkan kebencian, bahkan mereka melawan kita, maka kita tidak perlu masuk dalam perdebatan yang panjang, menjelaskan kepada mereka hal-hal sebaiknya gini. Tetapi mereka tetap akan bebal, mereka tetap tidak akan mendengarkan apapun alasan kita. Dengan kondisi itu, maka lebih baik kita menyingkir. Tidak masuk dalam perdebatan itu, tetapi memilih untuk memberitakan kasih kepada orang-orang lain. Kalaupun kita berdebat dengan mereka, apa untungnya mereka menutup telinga dan menyatakan diri lebih benar dari apa yang kita katakan. Dan itu Tuhan Yesus juga melakukan hal itu karena Tuhan Yesus mengasihi manusia. Lebih baik dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang mau menerima firman-Nya daripada kepada orang-orang yang terus melawan dia dan mereka tidak mau membuka telinga. Dan biarlah pada hari ini kita terus ingat akan firman Tuhan, kita terus belajar di dalam kasih dan terus memberitakan kasih Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan kita terus menyatakan kasih itu melalui perbuatan-perbuatan baik dan terus menyatakan kasih dengan membantu orang-orang di sekeliling kita, mendoakan orang-orang, memberikan kekuatan kepada mereka dan tidak terjebak pada perdebatan yang justru membuat kita kehilangan banyak waktu. Biarlah kasih setia Tuhan terus menolong kita dan kita terus bijak di dalam bersikap. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus telah berhadapan dengan orang Farisi yang bersekongkol untuk membunuhnya. Tapi Tuhan Yesus menyingkir karena saatnya belum tiba. Dan Tuhan Yesus tidak masuk pada perdebatan yang panjang. Karena masih banyak orang yang mau mendengar firman dan sabdanya. Mau melakukan kehendak Bapa dan terus diajar oleh kasih Kristus. Oleh karena itu ajar kami untuk terus memberitakan kasih Tuhan dalam setiap kesempatan. Memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekeliling kami. Menyampaikan berita sukacita, mendoakan mereka. Dan kami tidak terhalang oleh hujatan-hujatan atau kebencian atau hal-hal lain yang kadang membebani pikiran kami. Biarlah kami menjauhkan itu, menyingkir dari persoalan-persoalan itu. Tetapi beralih kepada pikiran yang baik, pikiran yang positif untuk terus memberitakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.